Seperti biasa, pada malam Jumat kali ini, gue akan menceritakan 3 kisah nyata mengerikan dari internet. Untuk episode kali ini, gue bakalan menceritakan orang-orang yang sekiranya pergi ke tempat yang tidak seharusnya mereka kunjungin. Pada cerita pertama, ada seorang remaja yang juga seorang gamers yang ditemukan berada di sebuah tempat yang seharusnya dia tuh nggak bisa masuk ke sana. Lalu pada cerita kedua, ada seorang ibu-ibu yang terjebak selama beberapa bulan padahal dia berada di dalam rumahnya sendiri. Lalu pada cerita ketiga, ada seorang pria yang menyangka bahwa rumahnya itu memiliki dekorasi yang mengerikan, padahal itu adalah sesuatu yang beneran mengerikan. Nah, sebelum kita masuk ke detail kasusnya, hai semua, nama gue Ewing dan jangan lupa untuk subscribe karena gue bakalan upload 2 video kisah nyata mengerikan setiap minggunya dan juga nyalain notifikasinya supaya tidak ketinggalan. Lalu sebarkan video ini ke semua teman-teman lo yang sekiranya suka video-video horor. Kalau udah siap, langsung aja kita mulai kisah nyata mengerikan untuk episode kali ini. Pertama, cerobong asap. Pada tahun 2019, ada seorang remaja pria berusia 14 tahun yang bernama Harley Dilly yang tinggal bersama orang tuanya di kota Ohio, Amerika Serikat. Diketahui dia adalah seorang pelajar yang aktif juga membuat konten di YouTube. Harley biasa bermain game, sport ya seperti football atau basket, lalu merekamnya dan menguploadnya di channel YouTube-nya yang bernama Harley Dilly 2.0. Sesekali juga dia bakalan ngevlog menceritakan permasalahan kehidupannya, terutama drama yang terjadi di keluarganya. Dari cerita di dalam vlognya, Harley bercerita kalau dia dan kedua orang tuanya itu sering berantem. Nah, saking keselnya Harley kepada kedua orang tuanya, dia kayak menceritakan keributannya itu menggunakan kata-kata yang kasar. Harley kayak memaki-maki kedua orang tuanya gitu, yang sok banget ngatur dan rudet lah. Bahkan pernah ada satu hari ya, saking hebatnya kedua pihak ini tuh berantem, Harley memutuskan untuk kabur dan nginep di rumah temannya untuk beberapa hari. Orang tuanya pun tidak tinggal diam. Secara bertahap ya, orang tuanya Harley meminta saudara, tetangga, dan juga teman Harley untuk mencari keberadaan Harley. Kalau masih belum ditemukan juga, orang tuanya itu bakalan melibatkan polisi untuk mencari dia. Sampai kalau Harley udah ditemukan, mereka bakalan membawa Harley pulang lagi ke rumah dan ngobrol lagi tuh perihal drama di keluarganya. Tapi dikarenakan tidak ditemukannya solusi, Harley ujung-ujungnya bakalan ngambek lagi dan kabur lagi dari rumah. Begitu kabur dari rumah, ya mau nggak mau, orang tuanya bakalan mencari dia lagi. Layaknya lingkaran setan, begitu aja terus. Harley berantem sama kedua orang tuanya, kabur, dan orang tuanya mau nggak mau mencari lagi. Yang padahal kalau kita lihat secara garis besarnya, permasalahan utamanya itu rada simple. Harley ini anaknya emang problematik. Orang tuanya itu sebenarnya setuju-setuju aja kalau Harley mau main game atau ngebuat vlog. Bebas, dia mau ngapain aja boleh. Tapi yang nggak boleh Harley lakukan adalah bolos sekolah dan membuat masalah. Diketahui ya, Harley menjadi sering bolos sekolah karena dia sering menghabiskan waktunya untuk bermain game. Selain itu juga, orang tuanya Harley sering dipanggil ke sekolah karena ya Harley ngebolos, ngebuat ulah, atau bahkan memicu pertengkaran dengan teman sekolahnya. Ya udah deh, sebagaimana sikap orang tua pada umumnya ya, mereka mulai mendisiplinkan Harley. Pada tanggal 19 Desember tahun 2019 terjadi tuh keributan di antara Harley dengan orang tuanya. Seperti biasa ya, pas itu orang tuanya Harley menyuruh dia bersiap-siap untuk sekolah. Tapi Harley nggak mau sekolah karena besok bakalan libur panjang Natal. Jadi ngapain hari ini sekolah? Toh juga lusanya libur panjang, mendingan main game. Nah, keributan ini terus membesar di mana Harley sekarang memaki-maki langsung tuh kedua orang tuanya. Orang tuanya yang selama ini udah cukup bersabar ya, akhirnya memberikan ultimatum. Pas itu orang tuanya Harley mensita handphonenya dan gadget gamenya Harley semuanya disita. Harley yang semakin ngambek ini akhirnya mengunci diri di kamar. Beberapa saat kemudian, Harley yang masih pundung nih ya, akhirnya keluar dari kamar sambil membawa tas sekolah dan pergi ke sekolah. Pada hari itu, Harley nggak pamitan tuh dengan kedua orang tuanya. Tapi pada sore harinya, ketika sekolah sudah selesai, Harley ini malah tidak kunjung pulang. Pas ini orang tuanya berpikiran, aduh, ini anak pasti
kabur dari rumah lagi nih. Dikarenakan ini adalah tindakan yang udah biasa yang dilakukan oleh Harley, orang tuanya jadinya tidak mencari Harley pada sore itu juga. Mereka kayak membiarkan dulu lah Harley kabur dari rumah, berprasangka, mungkin palingan besok lah ya dia juga pulang dengan sendirinya. Sampai pada tanggal 21 Desember tahun 2019, orang tuanya Harley mulai merasa khawatir karena udah sekitaran 2 hari nih, kok Harley belum pulang ke rumah juga. Orang tuanya Harley pun melaporkan ke sanak saudara, tetangga, sekolah, dan juga pihak polisi untuk mencari keberadaan Harley. Pas ini dilakukan pencarian tuh terhadap Harley yang udah lebih sekitaran 24 jam lebih lah ya menghilang tanpa kabar. Nah, pada saat tahap pencarian, polisi menemukan cuplikan CCTV yang menangkap penampakan Harley. Jadi pada hari dimana Harley OTW menuju sekolah, dia terlihat tuh berjalan menuju ke arah sekolah. Tapi dari laporan pihak sekolah, pada hari tersebut dia dilaporkan itu tidak masuk sekolah. Dari sini polisi berkesimpulan, oh bisa jadi Harley pura-pura masuk sekolah yang padahal dia bolos sekolah. Ya udah deh, polisi akhirnya mencari tempat-tempat yang biasanya dikunjungin Harley ketika dia sedang bolos sekolah. Sayangnya pencarian ini itu tidak membuahkan hasil apapun. 1 bulan pun berlalu dan Harley masih belum juga ditemukan. Nah, berita mengenai pencarian Harley yang menghilang ini itu mulai menjadi viral tuh di kota Ohio. Ada yang bilang kalau Harley diculik, ada yang bilang juga kalau Harley kabur ke kota lain. Bahkan ada yang bilang juga kalau Harley sebenarnya dibunuh oleh orang tuanya sendiri. Orang tuanya Harley menepis tuduhan ini karena mau dia seproblematik apapun ya, mereka tetap sayang dengan Harley. Bahkan ya, ibunya tuh sempat ngepost di Facebook sebuah video di mana dia tuh nangis-nangis memohon Harley untuk pulang. Dia juga bersikeras menepis tuduhan pembunuhan terhadap Harley karena ya mau gimana juga orang tuanya itu sayang dengan Harley. Walaupun begitu, polisi tetap menginvestigasi orang tuanya Harley dan hasilnya adalah orang tuanya ini bersih banget. Semua bukti, alibi, tes kebohongan, bahkan juga penyadap itu bilang kalau orang tuanya Harley bener-bener kehilangan. Sampai ada nih satu polisi yang notice dengan rumah kosong yang lokasinya itu persis di depan rumah orang tuanya Harley. Kita sebut saja polisi ini dengan sebutan Fulan. Fulan pas itu notice kalau di rumah kosong ini itu tuh memiliki kamera CCTV. Ya udah deh, Fulan menghubungi pemilik rumah dan meminta izin untuk melihat rekaman cuplikan CCTV. Nah, dari cuplikan CCTV, Fulan menemukan penampakan Harley memasuki area rumah kosong ini tepat di hari di mana dia pergi bolos sekolah. Tapi dikarenakan angle kameranya nggak begitu pas, Harley itu kayak kelihatan lewat aja dan tidak terlihat lagi di cuplikan CCTV manapun. Dikarenakan ini satu-satunya petunjuk baru ya, Fulan beserta dengan polisi lainnya mulai tuh menggeledah rumah kosong ini. Begitu Fulan dan polisi lainnya masuk, mereka kayak memanggil-manggil Harley. Tapi tidak ada jawaban tuh dari dalam rumah kosong ini. Walaupun begitu ya, pas mereka masuk ke dalam, mereka menemukan jaket dan kacamata yang biasa digunakan Harley tergeletak di lantai. Selain itu juga ada semacam penutup lubang gitu yang bentukannya lingkaran, yang Fulan pun juga bingung ini tuh penutup apaan, kok bisa ada di sini. Yang jelas Fulan dan polisi sekarang punya firasat kalau jaket dan kacamatanya Harley ada di sini, besar kemungkinan Harley itu pernah ada di rumah kosong ini. Pas polisi lagi mencari sekitaran, Fulan menggantungkan jaketnya Harley di pintu tuh. Di saat yang bersamaan juga, Fulan notice ada semacam lingkaran, lubang lingkaran di dekat pintu. Fulan pun mengintip ke dalam lubang ini, tapi gelap dan hitam banget, gak kelihatan apa-apa. Fulan lalu iseng ya memasukkan seluruh tangannya ke dalam lubang ini. Pas seluruh tangannya masuk, Fulan langsung kaget dan menarik lagi tuh seluruh tangannya. Di siang lain nanya, ada apa? Ada apa? Fulan menjawab tuh dengan rada gemeteran. Waktu itu dia bilang, aku baru aja menyentuh rambut dan kepala seseorang. Ya udah deh, atas seizin pemilik rumah, polisi mulai tuh membongkar lubang kecil ini. Ternyata lubang kecil ini itu tuh terhubung ke cerobong asap yang ujungnya mencuat ke keluar atap rumah. Pas cerobong asap dan lubang ini dibongkar, sesuai dugaan loh, rambut dan kepala orang yang barusan Fulan pegang adalah jenazahnya
Harley. Harley pas itu ditemukan dengan kondisi sudah meninggal. Kondisinya juga mengenaskan karena tersimpan di dalam cerobong asap kurang lebih selama sebulan. Nah, nggak ada yang tahu nih apa yang sebenarnya terjadi terhadap Harley. Cuman teori logisnya adalah pada hari di mana dia bolos sekolah, Harley berkunjung tuh ke rumah kosong yang ada di depan rumahnya. Pas ini penampakan dia terlihat di dalam CCTV. Harley mungkin ingin masuk tuh ke dalam rumah kosong ini dan menghabiskan harinya di dalam rumah kosong. Cuman dikarenakan rumahnya terkunci, dia akhirnya memanjat tower yang ada di sebelah rumah dan masuk melalui cerobong asap yang ada di atap rumah. Yang Harley nggak tahu adalah kebanyakan cerobong asap itu bentukannya besar di atas dan meramping ke bawah. Jadi kebanyakan cerobong asap itu bentukannya lebar tuh dan terlihat besar di atas atap. Mungkin orang yang tubuhnya kecil merasa pede masuk melalui cerobong asap. Yang perlu dipahami adalah cerobong asap itu didesain semakin masuk ke dalam rumah, bentukannya itu menjadi kecil atau menjadi langsing. Dikarenakan semakin langsing, kalau ada orang yang masuk ke dalam cerobong asap, mereka bakalan nyangkut di dalam cerobong asap. Besar kemungkinan Harley dengan pedenya ingin masuk ke dalam rumah melalui cerobong asap, tapi badannya dia nyangkut di tengah-tengah atau di ujung bawah cerobong asap. Mungkin Harley berteriak berusaha meminta tolong untuk diselamatkan. Namun dikarenakan ini adalah rumah kosong dan suaranya juga tidak terdengar, yaudah deh, nggak banyak hal yang bisa dia lakukan. Selain itu juga, setiap kali dia berteriak atau menghembuskan nafas, tubuhnya dia itu semakin lama semakin terperosok ke dalam, semakin terjepit lagi di dalam cerobong asap. Dikarenakan dia tubuhnya semakin lama semakin terjepit, ya semakin lama semakin susah untuk bernafas. Nah, mungkin ya karena frustasi, dia akhirnya ngejebol lubang lingkaran itu dan melempar juga jaket dan kacamatanya, memberi tanda kalau dia ada di dalam lubang ini. Sayangnya selama sebulan terakhir, gak ada orang yang berkunjung ke rumah kosong. Akhirnya dia pun meninggal dunia, terjebak dan terjepit di dalam cerobong asap dikarenakan tidak bisa bernafas. Pelajaran yang mungkin bisa diambil dari cerita ini adalah kalau sekiranya lo melihat cerobong asap di rumah orang, jangan pernah berpikiran untuk masuk lewat sana. Lo mungkin bakalan terkejut dengan jumlah orang yang meninggal akibat terjebak di dalam cerobong asap. Kedua, di dalam tembok. Pada tahun 2015, ada seorang ibu-ibu berumur 61 tahun yang bernama Mary Cerruti yang tinggal di kawasan Houston, Texas, Amerika Serikat. Diketahui, Mary ini udah pernah nikah selama 2 kali dalam hidupnya, tapi dua-duanya gagal, bercerai, dan tidak memiliki anak dari pernikahannya. Pada saat perceraian yang kedua, Mary kayak menerima takdirnya bahwa mungkin gue ditakdirkan untuk hidup sendiri, tidak berpasangan. Jadinya, Mary berdamai dengan takdirnya dan hiduplah dia sendirian di rumah. Walaupun Mary hidup sendiri, dia tidak pernah kesepian. Diketahui ya, Mary ini suka banget dengan kucing. Setiap kali dia ketemu dengan kucing liar di sekitaran rumahnya, Mary bakalan memberikan makan kucing tersebut dengan penuh perhatian. Sekiranya kucingnya ini udah mulai akrab dengan Mary, dia bakalan membawa kucingnya ini tuh ke rumah dan dia rawat, dia pelihara lebih tekun lagi. Sampai-sampai kucing di rumahnya Mary ini itu udah ada banyak banget, mulai dari berbagai macam jenis, ukuran, pokoknya rumahnya itu penuh dengan kucing-kucing yang dia pelihara. Selain kucing, hal unik dari kehidupannya Mary adalah rumahnya itu dikelilingin oleh gedung apartemen. Sedikit gambaran ya, rumahnya Mary itu benar-benar ada di tengah komplek apartemen. Nah, di sebelah kanan, kiri, dan belakang rumahnya Mary ya, itu sekitaran sini, itu ada gedung apartemen yang benar-benar mengelilinginya. Bisa dibilang layoutnya tuh kayak U, dimana di tengah U-nya ini ya, itu adalah rumahnya Mary. Nah, pada saat pembangunan gedung apartemen, pihak developer udah melakukan negosiasi kepada Mary untuk membeli rumah dan tanahnya Mary. Rencananya pihak developer begitu udah terbeli ya, mereka bakalan menghancurkan rumahnya Mary lalu menjadikan satu tuh komplek apartemen. Tapi ditawarin harga semahal apapun juga atau udah dibujuk sebagaimanapun juga ya, Mary tetap menolak. Dia nggak mau sama sekali menjual rumahnya dan bersikeras untuk nggak mau pindah. Dikarenakan tidak ada deal-dealan, ya udah deh pihak apartemen jadinya membangun gedung apartemen yang mengitari sekeliling rumahnya Mary. Mary awalnya keberatan karena sekarang rumahnya kayak terhimpit oleh gedung apartemen. Dia juga membawa perkara ini ke pengadilan, tapi pengadilan tidak berpihak kepadanya. Jadinya ya mau nggak mau Mary mesti terima. Walaupun begitu, Mary yang tadinya gondok lama-lama mulai ikhlas karena
Ya, dia ngelihat sisi positifnya. Dia menganggap rumahnya dia sekarang kayak dikelilingi oleh tembok benteng yang sedang melindungi dirinya. Sampai pada bulan Februari tahun 2015, ada nih salah satu kenalan Mary yang bernama Ibu Roxanne. Roxanne merupakan seorang pemilik toko seni dan kerajinan tangan yang sering dikunjungin oleh Mary. Roxanne dan Mary ini nggak bisa dibilang berteman ya, karena mereka nggak begitu akrab. Nggak sedekat itu. Hubungan mereka kayak penjual dan pembeli yang kebetulan kenal satu sama lain karena ya sering membeli. Nah, pas sore itu Roxanne lagi jalan nih di depan rumahnya Mary. Pas lagi lewat, Roxanne notice kalau rumahnya Mary ini kok kayak terlalu berantakan ya. Di kebun rumahnya Mary itu rumputnya udah pada mulai tinggi, beberapa tanaman pot ada yang mati, lalu juga tanaman rambatnya itu mulai menggerogoti dinding rumah. Selain itu juga di kotak suratnya Mary udah tertumpuk banyak surat. Pas lewat ini Roxanne kayak merasa aneh, kayak tumben banget ya Ibu Mary nggak ngerawat rumahnya. Nggak biasanya loh dia menelantarkan kebunnya sampai seberantakan ini. Roxanne pun masuk ke area rumahnya Mary dan mengetuk tuh pintu depannya. Dia ketok beberapa kali sambil memanggil Mary. Man, nggak ada jawaban sama sekali. Roxanne pun juga sempat mengintip ke jendela, tapi semuanya kelihatan gelap karena seluruh jendela itu ditutup oleh gorden dan lampu di dalam rumah itu pada nggak nyala. Dirasa punya firasat yang nggak enak ya, Roxanne akhirnya menelpon polisi karena bisa jadi ada sesuatu hal yang terjadi nih. Roxanne punya feeling kalau harus ada nih yang masuk ke rumahnya Mary sekarang juga. Beberapa saat kemudian polisi pun datang dan Roxanne menceritakan situasinya. Begitu udah paham, polisi langsung menjebol tuh pintu rumahnya Mary dan perlahan-lahan mulai masuk. Begitu pintunya terbuka, polisi kayak diterpa angin yang membawa bau tidak enak. Polisi pun menyalakan senter dan pas dia melihat ke sekeliling ruangan, ternyata di dalam rumahnya Mary ini terdapat banyak banget bangkai kucing. Dari sini polisi dan Roxanne yakin bahwa emang ada hal buruk nih yang telah terjadi. Polisi pun masuk dari satu ruangan ke ruangan lain sambil juga mencari keberadaan Mary. Namun anehnya adalah polisi tidak menemukan Mary sama sekali. Polisi merasa aneh karena biasanya kalau ada rumah kosong yang juga ada bangkai hewan peliharaannya, pemilik rumahnya itu biasanya meninggal dunia tapi tidak diketahui oleh orang lain. Kebanyakan kasus adalah si pemilik rumahnya ini itu tuh udah lanjut usia, hidup sendirian, terus tahu-tahu ya meninggal dunia. Dikarenakan sendirian banget, jenazahnya itu tidak ada yang mengurus dan hewan peliharaannya juga ikutan meninggal dunia karena nggak ada yang kasih makan. Tapi rumahnya Mary ini aneh. Di sini ada banyak bangkai kucing nih, tapi kok Mary-nya nggak ada. Semakin aneh lagi adalah Mary ini kan suka kucing. Kayaknya rada nggak mungkin deh kalau dia tahu-tahu pergi gitu aja meninggalkan kucingnya, membiarkan mereka semua mati kelaparan. Polisi pun akhirnya mencari tuh seluruh seluk-beluk rumahnya Mary, tapi tetap aja Mary sama sekali tidak ditemukan. Polisi awalnya menduga kalau Mary mungkin diculik ataupun dibunuh, tapi dari hasil investigasi ya tidak ditemukan sama sekali tanda-tanda kekerasan di seluruh rumahnya Mary. Situasi rumahnya Mary ini bener-bener normal aja. Jadi somehow, entah bagaimana ceritanya, Mary ini seakan-akan menghilang di dalam rumahnya sendiri. Dikarenakan tidak ada indikasi mengenai pembunuhan atau Mary yang meninggal dunia. Satu-satunya kesimpulan yang paling logis adalah mungkin Mary memang tiba-tiba aja pergi meninggalkan rumahnya dan juga kucing-kucingnya. 6 bulan pun berlalu dan rumahnya Mary ini pada akhirnya disita oleh pemerintah. Hal ini terjadi karena tidak ada yang bayar pajak rumahnya, tidak ada yang mengurus, dan juga tidak ada keluarga yang menjadi ahli warisnya. Setelah disita, pemerintah kayak melelang rumahnya Mary. Pas itu rumahnya Mary ini dibeli oleh agen real estate apartemen yang berada di dekat rumahnya Mary. Rumahnya Mary pun ini dibersihkan kebunnya, dalemannya, lalu disewakan dengan harga yang cukup tinggi. Untuk beberapa saat ya, ada nih beberapa orang yang menyewa rumahnya Mary, tapi entah karena alasan apa ya, mereka pada nggak betah tinggal di rumahnya Mary. Alhasil penghuninya Mary itu tiap beberapa bulan itu gonta-ganti terus, sampai pada bulan Maret tahun 2017, sekitaran 2 tahun semenjak Mary secara misterius menghilang, ada pasangan suami istri yang bernama
Bapak dan Ibu Mueller. Pasangan muda-mudi ini komitmen tuh untuk menyewa rumahnya Mary selama 3 tahun. Setelah menandatangani perjanjian, mereka secara resmi tuh boleh tinggal di rumahnya Mary. Nah, pas lagi pindahan ke rumahnya Mary ya, Bapak Mueller sempat tuh melihat lebih detail lagi ke dalam rumahnya Mary. Dia perhatikan tuh sekiranya sudut mana aja nih, spot-spot mana aja nih yang bocor, yang butuh renovasi atau butuh diperhatikan lebih baik lagi. Sampai akhirnya Mueller itu tiba di loteng rumahnya Mary. Begitu sampai di loteng, kondisi lotengnya ini memang tidak terawat sama sekali karena emang nggak pernah sama sekali itu digunakan. Nah, Mueller berniat untuk memanfaatkan loteng rumah untuk dijadikan gudang. Ya udah deh, dia perhatikan lagi nih genteng rumah, plafon, dan segala macam hal yang ada di loteng. Pada saat memeriksa loteng, Mueller notice kalau di pojok kanan loteng itu kayak ada papan kayu gitu yang mencuat dari bawah ke atas. Mueller merasa aneh karena nggak seharusnya di loteng ada papan kayu yang bentukannya itu begini, mencuat ke atas. Mueller hampirin tuh ini papannya dan semakin dekat, dia notice ternyata di papan kayu itu ada semacam lubang kecil selebar mungkin ya 50 cm lah. Di sini Mueller kayak menganalisa, oh mungkin ada genteng atau sesuatu yang berat yang terjatuh dari atas sampai lantai lotengnya ini itu bolong dan kayunya mencuat ke atas. Mueller pun melihat ke arah genteng ya, persis di atas lubang ini. Tapi lagi-lagi dia merasa aneh, kayak kok gentengnya baik-baik aja, tertutup kok. Seharusnya kalau ada sesuatu yang jatuh dari atas, gentengnya juga mesti ikutan rusak kan? Mueller pun akhirnya nengok ke bawah nih, ke lubang loteng ini. Dikarenakan gelap, dia mengambil handphonenya dan menyalakan senter handphone. Begitu Mueller melihat ke dalam lubang, dia langsung ngibrit ke bawah, menghampiri istrinya dan menelpon 911. Berikut adalah cuplikan dari teleponnya Mueller. What is your emergency? I just called to report this. I didn't know exactly how to do it, but I just moved into this house, and I found between two of the walls, I found a human skeleton. Seperti yang udah lo dengar ya, yang Mueller temukan di dalam lubang lotengnya adalah sisa-sisa tulang belulang manusia. Polisi langsung datang ke rumahnya Mueller, rumahnya Mary ini, dan setelah melakukan pemeriksaan, sesuai dengan dugaan lo, sisa tulang belulang manusia ini adalah jenazahnya Mary. Polisi pun akhirnya melakukan investigasi dan polisi menduga kuat kalau kematiannya Mary ini merupakan kecelakaan. Dari hasil temuan dan juga proses investigasi ya, besar kemungkinan Mary ini pergi ke loteng rumahnya. Nggak tahu apa yang Mary lakukan di loteng rumahnya, tapi ada dugaan nih ya, mungkin Mary tuh lagi mau menyelamatkan salah satu kucing yang terperangkap di loteng. Pada saat Mary ada di loteng, ada satu kayu gitu yang rapuh yang pas Mary injek, kayunya ini patah. Dikarenakan kayunya patah, Mary langsung ambruk gitu, jatuh ke bawah. Sayangnya tempat Mary jatuh ini itu berada di dalam tembok. Sekedar info ya, kebanyakan rumah yang ada di Amerika Serikat itu dindingnya terbuat dari kayu, dan di dindingnya, di dalam dindingnya itu kayak ada celah ruangan sempit gitu. Kalau di Indonesia kan dinding rumah tuh ya cuman batu bata yang disemen, jadinya nggak ada celahnya. Sedangkan di Amerika rumahnya itu kayak ada celah sempit gitulah di antara tembok. Nah, pada saat Mary nyangkut di dalam tembok, gak banyak hal yang bisa dia lakukan. Kakinya terluka, badannya terhimpit, nggak punya tenaga untuk manjat ke atas ataupun menjebol tembok kayu. Mary juga tidak membawa handphone, jadinya dia tidak bisa menghubungi orang ataupun pihak berwajib. Mary mungkin beberapa kali berteriak untuk meminta tolong, tapi suara teriakannya mungkin juga tidak terdengar secara dia ada literally di dalam tembok. Alhasil untuk beberapa hari dan berbulan-bulan ke depan, tidak ada tuh yang menyelamatkan Mary. Dia pun akhirnya meninggal dunia karena mungkin kurang oksigen, tidak makan, dan tidak minum selama beberapa hari. Pelajaran yang mungkin bisa diambil dari cerita ini adalah buruan nikah. Hidup sendirian itu nggak enak dan terlalu mudah. Ketiga, dekorasi Halloween. Pada tanggal 28 Mei tahun 1986, ada seorang agen real estate yang bernama Margaret
Weld yang biasa bekerja di daerah Lake Placid, Florida, Amerika Serikat. Margaret pada hari itu, ini udah OTW tuh, untuk ketemuan dengan kliennya yang katanya ingin membeli sebuah villa melalui dirinya. Sebagaimana yang lo tahu ya, salah satu hobi dari orang kaya adalah belanja rumah atau villa untuk ditempatin ketika liburan. Nah, beberapa hari yang lalu, Margaret dihubungin nih sama pasangan suami istri yang bernama Louis dan Richard Goodman. Pasangan suami istri ini bilang ke Margaret kalau mereka berdua ingin membeli villa yang bentukannya mewah, yang tanahnya luas, yang lokasinya persis di samping danau, tapi yang harganya murah. Margaret awalnya rada kesulitan ya untuk memenuhi permintaan pasangan suami istri Louis dan Richard ini. Secara harga rumah kalau mau bagus ya agak mahal. Kalau mau rumah yang agak murah ya pasti rada-rada nggak bagus nih. Walaupun begitu, setelah melakukan pencarian, Margaret akhirnya berhasil tuh menemukan satu villa yang sesuai dengan permintaan pasangan suami istri tadi tuh. Dari briefingnya Margaret, dia menemukan satu villa yang sedang ingin dijual oleh pemiliknya. Kita sebut saja pemilik villa ini dengan sebutan Fulan. Lokasi villanya Fulan itu persis di ujung komplek villa mewah. Tanahnya juga luas, menghadap ke danau, bahkan juga ada dock atau pelabuhan kecil untuk menyimpan perahu. Walaupun begitu, villanya ini agak tua dan kebunnya berantakan. Dari informasi yang Margaret dapatkan, Fulan awalnya antusias untuk tinggal di villa ini. Tapi mungkin udah karena bosan, mungkin juga udah punya villa di lokasi lain yang lebih bagus, atau mungkin ada alasan yang tidak diketahui, Fulan akhirnya menelantarkan villanya. Alhasil karena ditinggalkan ya, villanya itu menjadi tidak terawat, kebunnya berantakan, cat rumahnya beberapa ada yang luntur, dan ada hal yang sebaiknya direnovasi. Walaupun villanya agak sedikit terbengkalai, kalau pasangan suami istri Louis dan Richard itu mau membeli villa ini dan mau mengeluarkan sedikit biaya ekstra untuk renovasi, ini bakalan menjadi villa idaman mereka. Mendengar cerita ini, pasangan suami istri Louis dan Richard akhirnya tertarik dan berniat ketemuan untuk survei lah ya dengan Margaret di villa yang terbengkalai. Mereka bilang kalau mereka ingin melihat dulu nih villanya, survei dulu bolehlah. Hari itu Margaret sampai duluan tuh di villa. Begitu dia udah memarkirkan mobilnya, dia lalu keluar dari mobil, berdiri di depan pintu villa sambil juga menyiapkan beberapa dokumen. Gak lama kemudian, pasangan suami istri Louis dan Richard ini tiba di lokasi. Mereka berdua salaman, terus juga basa-basi sebentar, dan akhirnya mereka bertiga masuk tuh ke dalam villanya. Pada saat mereka bertiga masuk ke dalam villa, kesan pertamanya mereka adalah villanya ini emang mewah, tapi agak sedikit creepy. Creepy-nya itu bukan karena berantakan dan karena mengerikan, enggak ya. Ya creepy-nya ini karena gelap, berdebu, pengap, dan kebanyakan perabotan kayak sofa, meja, kursi, dan lain sebagainya itu tertutup oleh kain putih. Louis dan Richard yang melihat isi villanya seperti ini, itu mereka sempat meletuk tuh. Mereka bilang, wah rumahnya kayak rumah hantu ya, serem-serem gitu loh. Di satu sisi, Margaret yang mendengar celotehannya Louis dan Richard ini kayak merasa sedikit tersinggung. Dalam hatinya Margaret, dia kayak ngedumel, kayak nih orang ya udah gue cariin properti yang sesuai permintaan lo, yang bagus tapi murah, lo komentarnya malah begitu. Tapi satu sisi lain, Margaret merasa wajar karena ya emang vibes-nya tuh rada-rada kayak rumah hantu nih. Wajar sih ya, soalnya rumahnya kan udah lama gak ada yang nempatin, gak ada yang ngerawat, tempatnya gelap, lampunya pada belum dinyalain, dan cahaya matahari pun gak ada yang masuk. Margaret pun lalu berjalan tuh ke salah satu jendela dan mulai membuka gorden dan juga pintu jendelanya, membiarkan cahaya dan angin segar masuk ke dalam villa. Sambil membuka jendela, dia bercerita bahwa villa ini itu mempunyai 3 kamar tidur nih pak, 2 kamar mandi, ruang tamu yang besar, dan di ruang keluarga itu ada cerobong asap, ada perapian, dan ya berbagai macam fitur lainnya lah. Margaret juga bilang kalau di setiap jendela yang ada di villa ini itu ada semacam jeruji besi, dan di setiap sudut ruangan itu ada kamera CCTV. Margaret menjelaskan lebih lanjut lagi. Ya, dia bilang gini kayak, jadi ya si Bapak Fulan, si pemilik villa ini itu orangnya peka
peka banget terhadap keamanan. Dia nggak ingin villanya kemasukan maling ketika dia lagi ada ataupun tidak ada di villa. Makanya jendelanya dipasangin jeruji dan juga dipasangin banyak CCTV supaya aman. Bisa dibilang Fulan itu ngebuat villa ini aman untuk ditempati ataupun ditinggali dalam kurun waktu yang lama. Louis dan Richard itu menghampiri tuh jendela yang dipasangin jeruji besi. Mereka berdua kayak nyoba goyangin jeruji besi ini, dan ternyata jeruji besinya ini benar-benar kuat gitu karena udah dilas menyatu dengan jendela rumah. Masih sambil memegang jeruji besi ini ya, lagi-lagi Louis dan Richard ini nyeletuk kayak, wah, kalau kita tinggal di sini, berasanya bukan jadi liburan nih, berasa di penjara nih, hahaha. Margaret yang mendengar komentar Louis dan Richard ini mulai tersinggung nih beneran ya, udah mulai risih nih. Dalam hatinya dia kayak bilang kayak, anjir nih orang udah dicariin yang murah, malah banyak maunya, dikasih malah nyeletuk aja. Cuman Margaret kayak senyum ketawa aja lah, berusaha profesional gitu di depan Louis dan Richard secara mereka berdua adalah kliennya. Louis dan Richard itu akhirnya berjalan tuh ke ruang keluarga. Dia kayak ngeliat-liat suasana di ruang keluarga ini. Pas lagi melihat-lihat, Louis dan Richard langsung notice dengan tempat perapian yang biasanya tuh nyambung ke cerobong asap. Pas ini fokusnya mereka berdua adalah mereka kayak melihat ada sepasang kaos kaki yang menggantung di dalam perapian. Louis dan Richard pas itu kayak ketawa aja dan komentar seakan-akan kayak meremehkan lah. Waktu itu salah satu dari mereka itu bilang, wah, ada kaos kaki tuh di situ. Ini kita lagi ngerayain Halloween pas lagi Christmas atau gimana nih? Hahaha. Nah, pas sindiran yang ketiga ini, di dalam hatinya Margaret itu muncul tuh feeling yang kuat kalau Louis dan Richard kayaknya nggak tertarik dia dengan villa ini. Margaret makin kesel ya, kayak nih orang bacot terus nih tadi, kayak komentarnya nggak ada yang enak apa ya. Walaupun begitu, Margaret berusaha profesional. Dia akhirnya kayak menggiring Louis dan Richard keluar villa, kayak mengajak mereka berdua untuk melihat villa yang lain aja lah. Begitu Louis dan Richard keluar dari villa, Margaret masuk lagi tuh ke villa dan nutupin jendela villa, semuanya ditutup lagi rapat semua. Ketika semua udah tertutup, mereka bertiga itu akhirnya berangkat menuju ke villa yang lain untuk disurvei. Lalu pada tanggal 30 Mei tahun 1986, 2 hari setelah Margaret, Louis, dan Richard tadi melakukan home tour ya, Fulan setelah sekian lama itu kembali lagi tuh ke villanya. Pas di depan pintu villa, Fulan ini kayak membuka pintunya dan tiba-tiba aja dia kayak digampar sama angin yang baunya itu sangat tidak enak. Fulan sadar kalau villanya tuh emang baunya tuh rada nggak enak karena dia nggak pernah berkunjung, sirkulasi udaranya nggak ada, pengap, nggak pernah dibersihin, pokoknya bener-bener ditelantarkan banget lah. Jadi wajar kalau baunya itu nggak enak. Tapi bau yang dicium Fulan pada momen itu bener-bener bau yang wah, baunya tuh bau banget, bau sangit, baunya tuh seperti kayak bau bangkai. Fulan berpikiran, ini baunya nggak normal nih. Apa jangan-jangan ada bangkai tikus ya? Fulan akhirnya ngecek tuh jendelanya dan semuanya terlihat tertutup rapat. Jadi nggak mungkin ada nih tikus yang masuk. Fulan juga ngecek beberapa perabotan di rumahnya dan semuanya relatif sama seperti terakhir kali dia tinggalkan. Tapi begitu Fulan melihat ke arah perapian, dia langsung terdiam. Seperti yang kita tahu, terakhir kali ada orang yang melihat ke perapian, Louis, Richard itu ya, itu mereka ketawa karena dekorasi kaos kaki yang menggantung di dalam perapian. Bedanya adalah Fulan ini nggak ketawa. Dia malah lari keluar villa menuju ke villa tetangga dan meminta untuk dihubungin polisi. Untuk memahami kengerian yang Fulan alamin, gue bakalan flashback dulu nih ya, tapi nggak lama kok. Jadi pada tanggal 26 Mei tahun 1986, sekitaran 4 hari sebelum Fulan tiba di rumahnya untuk ngecek ya, atau 2 hari sebelum Margaret, Louis, dan Richard survei villa ini, ada seorang pria yang bernama Thomas Lopez Ruiz. Thomas dikenal sebagai seorang homeless people yang biasanya tidur di sekitaran danau di Lake Placid. Dia biasa ngebuat
tenda dan camping dan hidupnya tuh ya di tanah kosong itu aja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dia bakalan kerja serabutan tuh di sekitaran Lake Placid atau kota Florida. Nah, kebetulan beberapa hari terakhir nih, Thomas itu belum ada job lagi nih. Padahal dia udah kelaparan dan kehausan. Dikarenakan udah kepepet ya, Thomas memutuskan untuk merampok rumah atau villa yang ada di Lake Placid. Nah, target rumah yang bakalan Thomas rampok ini adalah villa kosong milik Fulan. Thomas tahu kalau villa itu tuh kosong dan jarang banget dikunjungin oleh Fulan. Jadinya Thomas pede aja tuh bisa ngerampok tanpa perlu ketahuan. Tapi seperti yang kita tahu ya, villanya Fulan itu benar-benar tertutup jendelanya oleh jeruji besi dan dipasangin juga kamera CCTV. Thomas nggak bisa masuk sembarangan nih. Pas itu Thomas kepikiran, gimana kalau gua masuknya lewat cerobong asap. Seperti yang udah gue ceritain ya, cerobong asap itu memiliki lubang yang lebar di atapnya, tapi semakin lama itu semakin melangsing begitu sampai ke dalam rumah. Thomas sadar dengan hal ini, tapi dia pede-pede aja karena tubuhnya dia terbilang kurus dan kecil. Thomas pun memanjat ke atap, masuk ke dalam cerobong asap dan perlahan-lahan turun melalui cerobong asap. Semakin lama cerobong asapnya ini emang semakin sempit, tapi Thomas masih bisa handle nih karena ya dia kayak mengecilkan lagi tuh tubuhnya. Sampailah Thomas ke dasar cerobong asap. Dia udah bisa melihat nih tempat perapiannya. Udah mau keluar lah. Jarak kaki dia dengan perapian itu kurang lebih tinggal semeter doang. Kalau Thomas bisa survive di semeter terakhir ini, Thomas bakalan sukses tuh masuk ke dalam villanya Fulan. Sayangnya di jarak semeter terakhir ini, cerobong asapnya itu bener-bener meramping banget, bener-bener mengecil sampai-sampai Thomas itu nyangkut di dalam perapian yang juga cerobong asap. Pas nyangkut, Thomas mulai panik karena dada, pinggang, dan perutnya mulai terhimpit dikarenakan panik. Nafasnya Thomas itu jadi tidak beraturan tuh. Semakin bahayanya lagi adalah semakin sering Thomas menghembuskan nafasnya, semakin mengecil tuh dada, pinggang, dan perutnya. Karena semakin kecil, Thomas semakin terperosok dan semakin tersangkut, terjepit di dalam cerobong asap. Jarak antara Thomas dan perapian itu udah bener-bener deket banget tuh. Sampai-sampai kakinya Thomas itu udah kelihatan sedikit di perapian, udah muncul gitu loh. Nah, yang dilihat Margaret, Louis, dan Richard ketika lagi survei rumah yang mereka anggap sebagai kaos kaki yang menggantung di dalam perapian, ternyata sebenarnya itu adalah kakinya Thomas. Cuman mereka bertiga kayak ketawa aja, kayak menganggap kalau itu adalah dekorasi Christmas Natal yang dipasang oleh Fulan, si pemilik villa. Sementara itu, Fulan ketika melihat ke arah perapian, ketika dia melihat kaos kaki yang menggantung, dia langsung notice, gua gak pernah tuh menggantung kaos kaki di perapian. Ditambah lagi dengan bau bangkai yang sangat sangit ini juga bersumber dari perapian. Fulan sadar kalau kaos kaki di perapian itu adalah kaki manusia. Maka dari itu ketika dia melihat ada kaos kaki ya menggantung di perapian, dia langsung ngeri dan melaporkan polisi. Polisi pun gak lama kemudian tiba dan begitu diperiksa, ternyata bener dong kalau kaos kakinya ini ternyata adalah kaki dari Thomas yang terjebak di perapian. Sayangnya Thomas ditemukan dalam keadaan sudah meninggal dunia. Ngerinya lagi adalah dari hasil otopsi mengatakan kalau Thomas tuh meninggalnya bukan karena sesak nafas, bukan karena kehabisan nafas, melainkan karena kehausan. Selain itu juga jenazahnya Thomas itu masih relatif fresh, yang artinya dia baru aja meninggal kurang lebih ya sekitaran 24 jam sampai 36 jam yang lalu. Yang artinya pada saat Margaret, Louis, dan Richard melihat kakinya Thomas, besar kemungkinan Thomas itu sebenarnya masih hidup. Cuman mungkin karena Thomas tidak sadarkan diri, dia tuh kayak nggak meminta pertolongan dan akhirnya ya tergantung aja terus. Ujung-ujungnya meninggal dunia. Pelajaran yang mungkin bisa diambil dari cerita ini adalah lagi-lagi jangan pernah masuk ke dalam rumah lewat cerobong asap. Kebanyakan mereka yang masuk ke dalam cerobong asap itu nggak pernah keluar dengan selamat.